Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini hari Selasa, pelajaran kita adalah IPA dan Bahasa Inggris. Nah, IPA kita akan belajar tentang organ pernafasan manusia. Nah, sebelum kalian belajar, jangan lupa kalian untuk sarapan, mandi, dan berdoa, serta absen ya. Jangan lupa. Baik. Kita akan belajar tentang organ pernapasan manusia. Nah, tentu kita semua manusia punya alat pernapasan. Demikian juga semua makhluk hidup pasti punya alat untuk bernafas. Nah, organ pernapasan manusia yang itu adalah mengenal organ tubuh pada sistem pernapasan manusia. KD 3.2. Nah, kita lihat. Kalian pasti setiap hari bernafas ya. Semua orang pasti bernafas. Kalau nggak bernafas berarti dia tidak hidup. Semua makhluk hidup pasti melakukan pernafasan. Ya. Kita perhatikan ini gambar alat pernapasan kita. Ya, kita bernafas melalui hidung. Lalu di hidung ini udara disaring oleh bulu-bulu hidung. Terus masuk ke tenggorokan. Setelah itu ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini ada beberapa alat yang membantu paru-paru. Ada laring, ada trakea, ya, bronkia, bronkus, ya. Dan ada juga alat pernafasan kita yang perbatasan perut dengan ini. Di sini ini namanya diafragma, ya. Sini. Nah, ini bronkus, ini seperti ini ada bronkus, ada vein, ini ada lebih bentai lagi. Nah, setelah itu udara lalu masuk melalui hidung, disaring lalu disaring di paru-paru, lalu kita keluarkan lagi. Nah, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, atau kita menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Organ pernafasan manusia. Bernafas artinya apa? Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bagi tubuh, oksigen berfungsi sebagai alat pembakaran zat-zat makanan dalam tubuh. Hasil pembakaran zat-zat makanan yang dilakukan dalam tubuh berupa energi. Energi bagi tubuh digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Coba kalau kita nggak punya energi, kita akan lemes seharian. Kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa melakukan aktivitas. Nah, gas sisa pembakaran makanan yaitu karbon dioksida. Organ-organ pernafasan manusia itu antara lain hidung, batang tenggorokan atau trakea, bronkus, dan paru-paru. Hidung. Nah, di hidung ini ada rongga hidung, lalu tulang hidung, lalu ada olfaktori, serabut saraf ke otak gitu ya. Terus ada sila saraf pembau. Jadi di situ ada saraf pembau. Kalau kita mencium sesuatu itu dari situ. Ya. Di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu hidung, selaput lendir, saraf pembau. Bulu-bulu hidung berfungsi untuk menyaring benda-benda asing atau kotoran seperti debu yang terbawa bersama udara. Selaput lendir menghasilkan lendir yang berfungsi untuk menyesuaikan suhu udara dan melekatkan kotoran. Jadi kalau kita menghirup sesuatu, lalu ada hewan masuk, dan di situ di dalam hidung itu ada lendir. Lendir ini untuk apa? Untuk menghentikan hewan yang tadi mau masuk tadi. Di situ dia akan tidak bisa bergerak. Lalu dia akan keluar dalam bentuk kotoran. Kotoran di hidung ya. Bulu-bulu hidung berfungsi untuk menyaring benda-benda asing atau kotoran seperti debu yang terbawa bersama udara. Selaput lendir menghasilkan lendir yang berfungsi untuk menyesuaikan suhu udara dan melekatkan kotoran. Jadi kotorannya masuk itu langsung ke selaput lendir lalu keluar lagi sebagai kotoran. Saraf pembau adalah serabut saraf yang menyebabkan manusia dapat mencium berbagai macam bau. Itu alat pembau. Ya.
Kita lanjutkan, batang tenggorokan. Nah, di batang tenggorokan ini ada laring, trakea, bronkus, lead main bronkus ya. Ini yang sebelah kanan, sebelah kiri. Batang tenggorokan atau trakea merupakan organ pernapasan yang menghubungkan antara rongga hidung dan paru-paru. Trakea berbentuk tulang rawan seperti cincin dan pada bagian dalamnya dilapisi oleh sel silia. Sel silia berfungsi menangkap kuman maupun benda asing lainnya yang ikut masuk bersama udara. Silia tadi, penyaringnya. Cabang batang tenggorokan disebut bronkus. Jadi bronkus adalah cabang batang tenggorokan. Cabang-cabang bronkus disebut bronkioli. Nah, pada bagian pangkal tenggorokan terdapat epiglotis. Epiglotis menutup agar mencegah makanan memasuki tenggorokan. Paru-paru. Nah, paru-paru terletak pada rongga dada. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Jadi ini ada pembungkusnya disebut pleura. Paru-paru manusia ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir dan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Dalam paru-paru ini ada bronkioli dan alveolus. Ini paru-paru kiri, ini paru-paru kanan. Diafragma adalah otot bagian bawah paru-paru yang merupakan pembatas antara rongga perut dan rongga dada. Alveolus. Ini rongga hidung, mulut, epiglotis, paru-paru, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma. Ini rongga perut, ini alveolus. Jadi ini mulut, rongga mulut di sini. Ya. Alveolus adalah gelembung-gelembung kecil yang terdapat dalam paru-paru. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida sebagai sisa pembakaran tubuh. Pengambilan oksigen yang dihirup dilakukan oleh sel darah merah, kemudian mengangkut ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, sel darah merah mengangkut karbon dioksida yang akan dibuang melalui paru-paru. Demikian pembahasan kita hari ini. Kalian pelajari baik-baik ya. Kalian hari ini hanya belajar dan memahami apa yang diajarkan pada hari ini. Nanti setelah itu kalian belajar bahasa Inggris. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan memberkati.